Welcome Eva Post Channel. Pengurus wilayah Lembaga Sosial Pemuda Nusantara gelar konferensi pers di Jakarta pada Rabu 19 Januari 2022 terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Water Treatment Plant atau WTP. Mereka mendesak kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk menangkap dan menahan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Bagasasi, Usep Rahman Salim. Kami minta pihak berwajib untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Usep Rahman Salim karena dikhawatirkan melarikan diri dan atau menghilangkan barang bukti. Mengingat jabatan dan kewenangan saudara Usep Rahman Salim saat ini, kata Luki Hendra Adiyuda dalam konferensi persnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain abad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami dari Lembaga Sosial Pemuda Nusantara Pengurus Wilayah Jawa Barat ingin menyampaikan beberapa laporan-laporan dan dugaan-dugaan yang kami terima di masyarakat khususnya Kabupaten Bekasi. Kita mendapatkan laporan bahwa adanya beberapa dugaan kasus-kasus yang terjadi di birokrasi yang ada di Kabupaten Bekasi saat ini. Terkhususnya adalah badan usaha milik daerah yang di bawah naungan langsung oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, yang ini dimana yaitu PDAM Tirta Bagasasi. Menurut laporan yang kami terima pada beberapa waktu yang lalu, bahwasanya ada kecacatan demokrasi di sini, ada kecacatan birokrasi di sini yang menyebabkan adanya kerugian yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya dan juga warga masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya. Menurut laporan yang kami, dalam perjalanan ceritanya kita sudah menelusuri bahwa terjadi banyak sekali kecacatan yang ada dalam tubuh PDAM Tirta Bagasasi saat ini. Karena apa? Pada tahun 2020 kemarin salah satu direktur utama PT PDAM Tirta Bagasasi yaitu saudara Usep Rahman Salim telah diangkat kembali oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, yang dimana pemerintah saat ini tidak melihat bahwa ada latar belakang yang telah dilakukan oleh Usep Rahman Salim ini, dimana Usep Rahman Salim ini atau direktur utama yang saat ini menjabat sudah melaksanakan kinerjanya, melaksanakan jabatan dia sebagai direktur utama selama 2 periode atau 10 tahun. Dan dalam hitungan jabatan dia sudah pada fase pensiun sebenarnya. Tapi dipaksakan oleh oleh pemerintah Kabupaten Bekasi untuk diangkat kembali dengan SK yang dikeluarkan oleh almarhum PLT Bupati Bekasi, yaitu Eka Supriyatmaja. Di sini sudah dari awal pengurusan PDAM Tirta Bagasasi, sini sudah kita diperlihatkan sebuah kecacatan yang ini akan menjadi presiden buruk kepada birokrasi Kabupaten Bekasi khususnya dan juga birokrasi yang ada di wilayah Jawa Barat. Kenapa? Karena ini baru dalam sejarahnya, baru pertama kali dalam sejarah birokrasi yang ada di Jawa Barat menugaskan kembali salah satu direktur utama yang sudah pada posisi pensiun dan sudah mengangkat selama 2 periode. Ini ada presiden buruk bagi kita semua. Dan juga setelah kami telisik juga bahwa ada beberapa kasus yang sebenarnya krusial yang kita bisa bahas di sini. Pertama, dari 3 aspek korupsi, kolusi, dan nepotisme ternyata di tubuh PDAM ini jelas adanya. Kami sudah menemukan beberapa bukti-bukti terkait hal tersebut, di mana di korupsi ini dari tahun 2014 bahkan Saud Situmorang pun salah satu pimpinan KPK di tahun 2018 pernah menyatakan bahwa ini ada hal yang harus dilihat, harus ada hal yang harus diperiksa di sini. Dari 2008 sampai 2022
ada sekitar 900 miliar yang disiapkan, dana yang disiapkan untuk penyertaan modal di PDAM. Dan ini harus sama-sama kita jaga. Dan terbukti bahwa tahun 2014 waktu itu ada sekitar kurang lebih 73 miliar yang seharusnya digunakan untuk revitalisasi pipa dan saluran-saluran yang ada di PDAM, dan juga untuk subsidi untuk bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah itu tidak ada kejelasannya. Dan teman-teman warga masyarakat mengadukan ke kami bahwa mereka juga dimintai dana-dana yang dimintai oleh pengurus-pengurus yang ada di PDAM. Padahalnya di sini ada anggaran sekitar 73 miliar yang sudah dialokasikan oleh pemerintah daerah. Dan ini kita tidak tahu di mananya. Dan ini dan ada beberapa lagi di sini juga kita sudah menelisik bahwa adanya penyalahgunaan wewenang di sini. Ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direktur Utama PDAM, dan ada bagian-bagian dari keluarga di Direktur PDAM di dalam tubuh PDAM itu sendiri. Yang ini namanya ada salah satu kesalahan yang strategis sebenarnya, karena menurut kami bahwa tidak ada di dalam nepotisme itu kan tidak ada keluarga dari 3 ke bawah sampai 3 ke kanan, itu tidak ada dalam struktural PDAM. Tapi di sini nyatanya dari menantu, anak dan sebagainya ada di dalam struktural PDAM ini. Mungkin nanti kita bisa akan sampaikan beberapa bukti-bukti yang kita keluarkan. Dan juga di sini juga ada penyalahgunaan wewenang, yaitu pengambilan alihan tanah di wilayah Kecamatan Babelan oleh PT Grenex, yang disinyalir ini akan ada terindikasi kasus suap dan melibatkan saudara Usep Rahman Salim selaku Direktur Utama di tempat tersebut. Dan ini juga laporan-laporan ini juga ternyata telah pernah dilaporkan di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi pada tahun 2017 dengan beberapa kasus yang sama, tapi sayangnya tidak pernah ada tindak lanjut dari pihak Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi terkait dugaan-dugaan kasus yang ada di tubuh PDAM Tirta Bagasasi. Kami sangat menyayangkan bahwa kinerja dan reputasi Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang telah lalai dalam kasus tersebut. Padahal pendapatan asli daerah dari BUMD ini juga sangat signifikan yang kita bisa rasakan di kabupaten. Begitu. Maka dari itu, kami dari Lembaga Sosial Pemuda Nusantara, pengurus wilayah Jawa Barat, mohon maaf, untuk memberikan beberapa tuntutan, dan juga alhamdulillahnya kami sudah melaporkan hal ini. Beberapa hari lalu kita sudah melaporkan hal ini kembali ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan juga Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk segera melakukan tindak lanjut dari kasus ini. Dan beberapa tuntutan dari rilis ini kita sampaikan untuk secepatnya menindaklanjuti laporan yang kami layangkan dan mengusut laporan tersebut secara cepat dan terukur demi terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Yang kedua, bahwa mengingat saudara Usep Rahman Salim hingga saat ini masih menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bagasasi, maka kami minta kepada pihak berwajib, kepada pihak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan terhadap saudara Usep Rahman Salim karena dikhawatirkan melarikan diri dan atau menghilangkan barang bukti mengingat jabatan dan kewenangan saudara Usep Rahman Salim sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bagasasi. Dan kami juga memberikan waktu kepada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi untuk secepatnya memproses kasus ini dalam kurun waktu 5x24 jam. Jika terhitung dari hari ini, jika tidak ada tindak lanjut dari laporan kami ini, maka kami akan berkomunikasi dan juga akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia demi sekali lagi terwujudnya birokrasi yang ada di Kabupaten Bekasi secara bersih dan berintegritas. Dan terakhir, kami akan terus memantau segala hasil yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dalam penanganan kasus ini. Kami sama-sama berdoa agar kasus ini bisa dapat cepat terselesaikan dan juga dapat ditindaklanjuti dan doa-doa orang-orang yang telah menyampaikan kepada kami dapat tersampaikan oleh pihak-pihak berwenang saat ini. Demikian konferensi kami saat ini.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menjadi perhatian, dapat menjadi atensi kepada penegak-penegak hukum dan juga birokrasi yang ada di Kabupaten Bekasi agar sama-sama untuk menjaga nama baik Kabupaten Bekasi dan juga menjaga integritas yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan juga untuk para pihak berwajib untuk segera, sekali lagi segera untuk menangani kasus tersebut agar sehatnya PDAM Tirta Bagasasi akan menjadi kembali pulih dan juga dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya. Itu dari kami, dari pengurus wilayah Lembaga Sosial Pemuda Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, apa pesannya, kasus kan di Bekasi, apa pesannya kepada Gubernur Jawa Barat? Ya. Oke, terima kasih untuk saran-saran kami dan untuk pernyataan kami kepada Gubernur juga untuk melihat apa yang terjadi di wilayah-wilayahnya dia. Begitu. Jadi mungkin mindset dari provinsi Gubernur Jawa Barat karena Kabupaten Bekasi ini terlalu jauh dari wilayahnya, tidak pernah tersentuh dari birokrasi yang ada di provinsi. Jadi saya sarankan untuk kepada orang-orang tim dari Gubernur untuk melihat ada apa masalah yang ada di Kabupaten Bekasi. Jangan sampai dengan keterlenaan kita dalam birokrasi ini tidak melihat ada kasus-kasus yang telah terjadi di Kabupaten Bekasi dan juga khususnya di wilayah-wilayah Kabupaten Bekasi. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.